Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya berharap abang ini seorang muslim yang terpelajar, muslim yang terdidik, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik. Karena selama ini saya belum ketemu orang Islam yang terdidik, adanya yang uraan, ngamuan, esmosian, gitu. Wajah umat Islam di sini itu tergambar seperti itu, ngamuk dan marahan. Nah, semoga Anda memperbaikilah citra umat Islam, oke? Siap, Bang. Oke, Bang Alif. Kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang tuan yang mana ini? Allah apa Muhammad? Enggak bingung, kalau saya enggak bingung. Oke, yang mana kalau itu? Yang tuan yang mana? Allah apa Muhammad? Tuhan, kalau Allah. Yang terus tuan, Muhammad itu tuan, Nabi, Rasul, Nabi. Tuan, yang tuan yang mana? Dibenerin dulu kata-katanya, Bang. Nah, udah saya bilang bingung. Enggak bingung. Agama Islam itu punyanya Tuhan. Tuhan nggak punya Tuhan. Tuhan nggak punya Tuhan kalau Islam itu. Kalau Tuhan nggak punya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Bang, jangan diulang-ulang. Saya dengar. Bang, dibedakan barusan tadi dibilang jangan marah-marahan. Apakah kalian sudah lihat kualitas orang Islam? Orang Islam kerjanya marah-marah. Apalagi kalau udah ngomongin agama. Bang, dengarin. Coba dengerin. Ya. Saya dengar Anda bilang apa? Anda tadi bilang begini, orang Islam punyanya Tuhan. Saya dengar. Tuhan. Saya dengar. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang saya tanya apa? Ya. Yang saya tanya apa? Tuhan. Iya, orang Islam punya Tuhan nggak? Tuhan itu kalau yang saya tanya orang Islam punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak orang Islam? adanya Tuhan. Tuhan punya nggak Tuhan? Tuhan punya Tuhan. Adanya Tuhan, Bang. Kita berarti punya Tuhan. Tuhan adanya Tuhan. Berarti tidak punya Tuhan. Kalau Tuhan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan itu nggak bingung, nggak ada yang bingung, Bang. Kalau Tuhan punya nggak? Tuhan itu adanya Tuan rumah, seperti misalnya kalau Anda Tuhan itu punya nggak? Tuhan adanya Tuhan. Bingung kan ya? Bingung dia ditanya. Bingung. Sebentar. Kalau Tuhan, apakah umat Muslim punya Tuhan? Adanya Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Berarti dibedakan punya Tuhan ya? Adanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya. Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan punya nggak? Ya Tuhan paling tuan rumah. Kamu itu namanya Tuhan. Nggak, Tuhan di dalam umat, bukan tuan rumah. Saya nggak nanya Tuhan dalam rumah. Tuannya umat. Ya kalau Tuhan ya nggak ada, adanya Tuhan. Nggak ya. punya Tuhan. Oke lah, dia tidak bertuan. Berarti orang Islam tak bertuan ya? Orang Islam tak bertuan. Nggak bingung. Tidak bertuan. Oke, kalau Muhammad Tuhan apa Tuhan? Itu Nabi, Bang. Nabi Rasul. Itu ya, utusan Allah. Dia Tuhan apa Tuhan? Itu Nabi, Bang. Bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi bukan Tuhan. Nabi itu Nabi, Bang. Nabi bisa dibedakan dong. Oke, baik. Sebentar. Ketika kamu menyapa Muhammad, kamu sapa dengan kata-kata Sayyidina Muhammad, betul nggak? Kalau di saya nggak langsung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Sayyidina Muhammad. Nggak, kalau saya nggak pakai itu. Oh, nggak ada Sayyidina Muhammad. Oke lah, baiklah. Jadi benar, makanya saya bilang kan, orang Islam kalau ditanya siapa tuannya, mereka akan kalang kabut. Enggak, Gelagapan. Enggak bingung. Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bingung, Bang. Saya bingung, saya sebagai muslim enggak bingung. Ya, iyalah, enggak apa-apa lah. Oke. Jadi Muhammad itu adalah bahasa Arabnya, sebentar. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan, bahasa Arabnya apa? Rob. Oke, baik. Ya. Kita ini ya, kita cari ya. Bahasa Arabnya Tuhan. Tadi kan Anda nggak punya Tuhan ya? Nggak punya Tuhan ya? Punyanya Tuhan ya? Saya adanya Tuhan, Bang. Baik. Kita tampilkan surat Yusuf ayat yang ke-23. Kita lihat. Ya. Kita tampilkan di layar sini. Kelihatan ya, Bang ya? Surat Yusuf saya tak buka juga, Bang. Oke, buka juga di sana surat Yusuf ayat 23. Sudah? Bentar, ayat 23. Ya. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Coba baca, Bang, dari awal. Yang mana? Dari awal. Warowadatuhul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa khallaqatil abwa wa qalat hai talak
Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mas. Oke, Wah. Robbi. Kata Robbi ini ya, biar teman-teman bisa Yang memahami mana? semua Latinnya. Robbi ahsana. Ya. Kelihatan Ah. kata-kata Robbi ahsana? Ya, kelihatan. Oke, Robbi ahsana di situ. Robbi diterjemahkan apa di situ? Rabbi, sebentar Bang, sebentar saya lagi baca nih. Kata Robbi ahsana itu diterjemahkan apa dalam terjemahannya? Tuhan apa Tuhan? Bukan, ini tetap Tuhan. Aku berlindung kepada Allah. Yang dipermasalahkan yang di mana, Bang? Kata-kata Robbi ahsana, kelihatan? Ya, Robbi asana nih. Oke, nanti ini dulu. diterjemahkan apa? Bentar, Di Bang. dalam Ini terjemahannya. saya Tuanku apa Tuhanku? Allahi innahu rabbi. Bentar, Bang, saya lagi baca artinya dulu, Bang. Kola, katakanlah. Kola kan artinya katakanlah. Adalah Tuhan. Kola maksudnya Yusuf berkata, maaf Ya. wallahi, aku berlindung Kola. kepada Allah. Innahu Robbi. Coba kata innahu Robbi di sini diterjemahkan sesungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku. Coba, kelihatan nggak? Enggak dulu, Bang. Nanti dari awal ya. Warowadat. Nah, Gini Bang, ini coba kan bisa nggak balik ke kameramu Bang? Sebentar, Bang gini, biar Ya, enak. Gini, sebentar Bang Alif, coba dibalik kamera Ya, ya. Anda. Coba bisa nggak kameramu balik, biar kita sama-sama ngeliat di dalam terjemahanmu apa? Yuk, coba balik kameramu ke depan. Ya, yang ini kan. Bentar, tak balikan dulu. Mana nih kameranya? Berat nih teman-teman. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Nggak Tuhan. ada yang berat, Bang. Ada yang berat. Nggak ada. Oke, Ini lihat nih. oke, coba. Yang mana? Oke, kelihatan. Coba dilihat di terjemahannya. Nah, Itu kan tafsirnya Bang. mulai dari yang Terjemahannya, mana? Bang. Sebenarnya mulai dari yang mana, Bang? Coba ke mulai dari atas, mana? atas Bang. Atas Nah, lagi. atas, ya, terus. Geser Nah, sedikit Bang, kameranya geser Oh. sedikit. Kameranya geser sedikit biar nggak setengah. Ya, Nah, ya. oke. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya bukan, di Dia sini adalah bukan. Oke. Bang, di situ Gua ada baca kata-kata Bang, di situ ada kata-kata ma'azallahi innahu rabbi. Coba. Ma'azallahi yang mana sih, Ke Bang? atas, Kalau di sini gini, ke atas. Bang. Ini. Oke, ya. nah ya coba cari di situ. Ya, Yusuf 23. Ini kita lihat dulu. Yusuf ayat 23 kan? Ini kan warowadatna. Terus. Ya. Terus. Enggak, baca lagi. Ya, artinya kan ya, Aduh, Bang, nggak usah panik warowadatna begitulah. Nggak usah panik begitulah. Kelihatan nggak di situ ada tulisan Enggak, saya ma'azallahi, kelihatan ma'azallahi, kelihatan nggak? Ya ini dilihat, Bang. Emang ada tulisannya. Ya ini yang ini kan? Oke, Ma'azallahi. ma'azallahi, apa Ya. artinya? Apa arti ma'azallahi? Rabbi. Sebentar, Bang, pelan-pelan. Bentar, artinya Arti di bawah. ma'azallahi apa? Ma'azallahi. Bentar, Bang. Ini artinya kan yang ada di bawah ini kan? Ya, arti dari ma'azallahi adalah aku berlindung kepada Allah, betul? Aku berlindung kepada Allah. Ah, Terus? innahu Ya. rabbi, Sesungguhnya. sesungguhnya Tuanku. Ya, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Tuanku. Jadi innahu rabbi di sini diterjemahkan sebagai sungguh Tuanku, betul? Betul. Kalau di sini ya. Oke, jadi Oh, Robbi itu baik. artinya apa? Arti Robbi Ya. itu Tuhanku apa Tuanku? Kalau Robbi menurut saya itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Oke, bukan kenapa dia. di sini Tuhan? Meninggal dunia. Nanti dulu, Bang. Berat. Biasa, Innahu biasa. Rabbi, sesungguhnya Tuanku, Enggak, bukan bukan. Tuhanku di sini. Ayo. Tadi Anda bilang tidak punya Tuhan, orang Islam. Berat. Enggak. Ayo. Enggak. Ya, Oke, kata kalau Tuanku Robbi ini itu bahasa Tuhan, Arabnya bukan, apa? Tuhan, bukan Tuhan. Ya, ini kan terjemahannya Tuanku, betul? Kalau Tuhan, ya Bang, saya setting Ini di dulu. Kalau terjemahan Tuhan, ini pas- Tuanku, apa? betul nggak? Ali, Nanti, Bang, bentar ini lagi. di sini Tuanku, Bentar betul? dulu, bentar. Tuanku. Bentar dulu. Kalau di situ saya enggak. Kepriwek ke Mase. Kepriwek Mase. Jangan di. Bang. Bang, tenang. Gini, di situ kan ada kata-kata Tuanku, bener nggak? Nah, kata Tuanku itu bahasa Ya. Arabnya apa di situ? Cek bahasa Arabnya Tuanku itu apa? Inilah Searching. jalan. Robbi, betul nggak? Bentar dulu. Bukan, Bang. Nanti dulu bentar ya. Berat. Bentar. Oke, baik, saya cari kata per kata ya. Quran kata per kata nih. Ya. Yusuf Ya. 23. Kata per kata. Gitu. Kata per kata. Surat Yusuf ayat ke-23. Kata per kata ya. Terjemahan kata per kata. Oke, biar kamu tahu. Yusuf 23
Oke, ini ya 21, 22, 23 nih. Oke, ini sudah kata per kata nih. Saya balikin kamera saya biar dipermudah ya. Nih, lihat. Ya. Kelihatan, Bang? Ya, ya, ya. Kelihatan? Ya, 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 Oke. ya, ya. Di sini ada tuanku, betul nggak? Apa bacanya? Tuanku. Nah, sekarang ini juga saya punya datanya, Bang. Nih, lihat nih. Saya sudah Baca kesini. dulu ini. Baca dulu. Innahu Robbi, Ya, betul di nggak? situ. Betul. Sesungguhnya betul. Robbi di sini diterjemahkan apa? Iya, kalau di situ tuanku ya, Ah, betul. jadi Allah itu Rob nggak? Bukan. Nah, Allah, Rob. Nanti dulu. Menceret, teman-teman menceret. Gimana? Robbi di sini Tuhan apa Tuhan? Ya Nih, sudah. saya juga Tadi abang bilang di sini ada kata-kata Robbi, betul nggak? Iya, kalau Robbi, Rob itu artinya Tuhan. Kenapa di sini Tapi Tuhan? kalau Kenapa di sini Tuhan? nggak tahu, Bang, tapi saya juga punya datanya, Bang. Ini Nggak tahu saya saya. juga buka nih. Nggak tahu. Mau tanya saya. Ini, Bang. Ini dilihat juga nih, Nggak Bang. tahu. Mau tanya saya. Lihat juga nih. Kalau tuanku itu dalam bahasa Arab namanya ya Sayyidi, itu namanya Oke. bukan Robbi. Tapi kenapa bukan, di situ Robbi di Tuh. situ jadi Tuhan? Bisa Kenapa? Kenapa Robbi Ya, di situ saya jadi kurang Tuhan? tahu kalau itu, tapi Kurang tahu. yang saya kurang tahu itu. Kalau tapi kalau yang tadi di awal saya tanya, ini loh, ini saya bikin tema ini bukan asal keluar begitu aja. Ini tema ini ada artinya, jangan salah nih. Kenapa Islam bingung siapa tuannya? Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Muhammad. ya itu. Yuk. Kalau saya nggak bingung, Bang, saya nggak bingung. Oke, Itu jadi kalau sekarang Allah, jadi orang Islam punya tuan nggak? kalau itu gimana? Orang Islam punya tuan nggak sekarang? Gimana? Punya Tuhan ya, Tuhan bukan Tuhan, Tuhan. Kalau begitu, Rob tadi Dibeda- siapa itu? Kalau Tuhan itu namanya ya Sayyidi kalau bahasa Arabnya, Bang. Jangan dipilih. Orang Islam punya tuan nggak? Kalau Tuhan itu Rob, tapi kalau Tuhan Rob Sayyidi. itu tuan Tuh. tadi ini loh. Ini Rob bukan? Sebentar, saya balik ya. Saya balik lagi kamera saya. Ya saya Berat. ini iya saya teman-teman juga ini udah ya. tahu Coba lihat. tadi. Coba lihat Iya. ya. Nih. Ini apa di sini? Iya. Ini Ya, apa? kalau di situ Robbi. Oke, Robbi, Artinya arti Robbi tuanku apa? kan. Tuanku kan? Tuan. Terus kenapa Anda bilang tidak punya tuan? Iya. Ya sekarang abang juga lihat. Kenapa Anda tidak punya tuan? Ini. Ini Robbi, ini tuan. Saya punya Berat. Saya punya Tuhan. Berat. berat. Nggak ada yang berat bagi saya, nggak ada yang berat, Bang. Nggak ada yang berat bagi saya. Nih, dilihat dulu datanya juga. Kalau bahasa Arabnya Tuan, itu ya Sayyidi ini. Itu Tuhan. Ini bagaimana? Tuanku. Ini Robbi ini apa Robbi? Ya kalau Robbi itu Tuhan, tapi kalau Tuhan Ini Tuhan, ini itu Tuhan apa Tuhan? Yang mana, Bang? Yang mana? Ini bacanya ini huruf apa? Gimana? Ini huruf apa? Itu Robbi. Oke, Robbi. Apa arti Robbi? Ya. Apa arti Gimana? Robbi? Kalau di situ artinya tuanku, tapi abang juga baca ini dong. Loh, Ini kenapa dibaca nih, kenapa nih, Anda nih. tidak bilang tidak punya tuan? Berat, sebentar. Saya punya Tuhan. Oh, Aduh, buat anak. berat saudara-saudara. Ini dibaca juga tuanku. Nih, ya Sayyidi artinya tuanku. Dibaca juga, Bang. Ini punya saya juga. Lihat. Nih, tuanku artinya ya Sayyidi. Bisa bahasa kan, Bang? Berat. Halo. Iya. Tadi kan sudah Nih, sama-sama ini kita dibaca dulu baca. nih. Di situ Robbi Tuan. artinya apa? Tuanku. Arti Robbi tadi apa? Ini saya punya juga datanya, Bang. Jadi dibaca juga ya. Jangan asal ngawur. Jadi saya juga. Oke, jadi Robbi itu tuanku apa Tuhanku? Coba. Kalau Robbi itu Tuhan. Kalau Tuhan Kok itu masih Sayyidi. ngeyel? Ini Kalau Robbi Arabnya. tuanku. Ini loh. Ini Robbi. Ini Robbi bukan? Nih, ini surat Yusuf. Nih. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Benar nggak? Iya. Nih, Tapi ini apa surat juga- Yusuf ayat nih. di- Surat Yusuf ayat ke berapa nih? Nih. Terjemah kata per kata Iya. surat Yusuf 21 sampai 29. Betul? Betul nggak? Ya. Oke, nih kita Ya. lihat ya ayat 23-nya ya. Nih 23 nih, perhatikan. Nih, dia Yusuf, perempuan itu tinggal di rumahnya kepada dirinya dan Nih, ya. ini kata per kata nih. Ya. Terjemahan kata per kata ya. Nih, Ini. Yusuf berkata, "Qala, ya, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku, innahu Rabbi, Tuanku nih, Tuan." Bener nggak? Ya. Kata Robbi di sini apa? Kalau di situ
tuanku ya. Oke, jadi arti Robi apa? Arti Robi itu tuanku atau Tuhanku? Ya, kalau di situ tuanku. Oke, berarti Robi artinya? Kalau di situ ya, itu namanya tuanku. Kalau di saya itu Robi Tuhanku. Nah, Robi. kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Aduh, gimana? Nekat yang nyata kalau udah begini caranya. Ya, saya nggak bingung. Nih bang, dilihat dulu. Itu surat berapa? Iya, bang. Ya, itu tolong surat dibaca berapa? dulu ya, ini. Ya, Ini itu dibaca surat berapa? Ini. Itu kan Google, surat berapa itu? Surat Yusuf. Nah, surat berapa? Waduh, banyak lipstiknya teman-teman. Waduh, bonyok. Ayat 2 tahun. Coba. Ini surat Yusuf, ayat, saya kan jawabnya Yusuf, ayat 23. Yusuf 23. Kami perempuan menggoda Yusuf. Berarti kalau Tuhan itu kepada manusia, bang, bukan Tuhan itu bukan. Jadi tolong dibedakan ya. Antara Tuhan sama Tuhan itu dibedakan. Jadi kalau Tuhan Ya udah, ini Robi dalam surat artinya Yusuf apa? keterangannya, Robi itu itu merujuk kepada manusia apa kepada Allah? Robi. Kata Robi itu kepada manusia apa kepada Gimana, Allah? bang? Kata Robi itu kepada manusia Allah apa kepada dong. Allah? Robnya Allah. Oke, di sini Yusuf bilang Robi kepada itu siapa? Allah, bang. Robi itu Ya udah, di sini Yusuf bilang Yusuf. Robi kepada siapa? ini makanya saya bacakan ini, bang. Dalam surah Yusuf ayat 23, Tuhan Udah, bawah. itu suami perempuan. Udah, Tapi tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Berat. Banyak lipstiknya begini, kenapa ini teman-teman? Aduh. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ricky. Yo, Ricky. Ya, selamat malam saudara Ricky. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja Sudah, datang? Bang. Sudah, Bang. Oke, saya harap Anda mengerti agama Islam Bang ya, karena banyak yang diskusi dengan saya itu protes. Kamu beraninya kok sama Islam awam-awam, hadapin dong yang ustadz-ustadz yang ngerti agama Islam. Jangan kamu beraninya sama Islam yang awam-awam. Nah, saya harap Anda bukan Islam yang awam ya. Baik. Jadi kenapa orang Islam bingung Bang, siapa tuannya? Sebenarnya sih nggak bingung, Bang. Tuan Jadi itu siapa bahasa tuannya Indonesia. orang Islam, umat Islam? Tuan itu kan bahasa Indonesianya Allah, Robbi. Nah, Oke, jadi siapa Tuhan itu- tuannya umat? Allah, Oke, jadi Allah itu tuan ya? ya bahasa Indonesianya. Allah itu Tuhan. Oke, baik, Allah itu Tuhan. Oke. Bang, jadi orang Islam sering tanya begini. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul nggak? Betul nggak, Ya. Bang? Betul nggak? Betul. Nah, lalu orang Kristen saya menunjuk satu ayat ini. Nih, satu ayat ini. Saya kasih tunjuk, Bang ya. Kamu orang Kristen bilang-bilang Yesus itu Tuhan, kata kalian ya, gitu. Sebentar, saya bukakan Bang ya, sabar ya Bang ya. Kita bukakan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Nih, Oke, Bang. saya balik kamera saya. Saya biar enak kita diskusinya. Gini, Ya, orang Islam kan nanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Oh, nekat kalian bilang Yesus Tuhan, dia aja nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Atau kita baca aja ayat 11-nya ya. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah yang kuberbuat kepadamu? Ini Yesus berkata kepada murid-murid ya. Lalu 13-nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika umat Muslim dikasih tahu ayat ini, umat Muslim bilang begini, itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Betul? Betul? Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan, nggak apa-apa. Tuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Lalu barusan abang bilang tadi, abang bilang, Allah itu Tuhan, betul nggak? ya, Tuan dalam bahasa Indonesianya kan? Oke, Allah mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? Ya, Yesus juga mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? ya itu di dalam Nah, agama Kristen. iya, berarti Yesus tuannya orang Kristen, Allah tuannya orang Islam, betul? Ya, itu menurut agama masing-masing ya. Terus kenapa kita berdebat terus? Nah, itu sudah. Maunya hilangkan perdebatan ini, Bang. Jadi damai. Jadi Antara intinya kalian itu Tuhan kalian itu Allah. Ya. Tuhan kami Yesus. Mm-mm. Betul?
Ya, itu Nah, menurut Kristen. Nah, sekarang begini saya tanya sama Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Muhammad itu juga dia tuan nggak di dalam tengah-tengah umat muslim? Dia Dia Nah. bukan tuan. bukan. Jadi tuan itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Nggak Kita boleh. bukakan surat Yusuf ya. Kita bukakan surat Yusuf ayat yang ke 23. Bahwa di sini kata tuan itu disematkan kepada manusia, Bang. Oke, ini surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23. Coba ya, kelihatan di sini Bang kata innahu robbi, kelihatan? Iya, Robbi. Oke, kata robbi di sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Bukan, ini Tuhan. bukan merujuk kepada Allah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya. Sebentar ya Bang ya, sabar Bang. Kalau ada umat muslim mau belajar, itu saya ajarin. Sebentar ya. Yusuf 23. Sabar ya Bang ya. Terima kasih, terima kasih. Nih Bang, ini tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya. Oke. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bacakan nih, ini dipecah ayat per ayat dijelasin. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata, perhatikan, sabar sejenak. Kita cari yang 23 nah ini ya. Yusuf 23. Iya. Nah, di dalam Yusuf 23 ini, di dalam penjelasannya, kita lihat sebentar ini dari atas ya nih. Nih, Allah SWT menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka, suatu hari istri Aziz menyeru Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf yang ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Dan ia berkata, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, nih. Di sini dikatakan, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku. Nih, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, nih. Mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Benar. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika atau si Aziz tadi dengan kata-kata Robku, betul? Robbi, betul? Jadi Tuhan sebagai majikan seperti itu kan bisa. Oke, artinya kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia, betul? Ya, kalau Robbi nggak bisa disebut. Ini Kata-kata Robbi? Indonesia aja bisa. Ini Kata-kata innahu Indonesia. Robbi. Kalau seperti kita ini kan sama majikan contoh seperti itu. Ya bisa disebut dengan tuanku itu kerja sama tuanku. Ya, seperti itu. tetapi itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Ya. Arabnya Robbi, betul nggak? Robbi. Kalau untuk ke Allah kan Robbi. Ini loh, perhatikan ya, Bang, ya. Dengan kata lain nih, dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robbi, betul? Ya. Karena Yusuf menyebutkan dengan bahasa Arab innahu Robbi, betul? Ya, betul. Dia dalam bahasa Arabnya tuan. Iya, innahu Ya. Robbi. Nah, makanya kata innahu Robbi ini, perhatikan ya. Aja. Nih, innahu Robbi merujuk kepada Aziz tadi. Ya, tuan juga. Oke, jadi kata dalam Robbi bahasa bisa nggak Arabnya. ditujukan kepada manusia? Iya, sebagai tuan kan kalau kita kan dalam bahasa Arabnya kan tuan itu kan Tuhan. Robbi gitu nah. Iya, jadi Robbi. Muhammad, oke, sekarang saya tanya, kenapa dia menyebut Aziz dengan kata-kata Robbi? Iya, karena tuannya. Karena dia diatur oleh si Aziz itu, betul? Ya, betul. Karena tuannya dia kan. patuh taat sama si Aziz itu, betul? Betul. Sekarang saya tanya, Bang, umat muslim wajib tidak patuh taat kepada Muhammad? Kalau kita patuh terhadap Muhammad dengan ajaran-ajarannya aja. Kan dia kan sebagai nabi, utusan. Iya, wajib tidak umat muslim wajib patuh taat kepada Muhammad? Kalau untuk wajib kita tuh namanya ajarannya itu kan dari Allah semua. Iya, makanya dijawab, Bang. Selaku, wajib, Mang, ini umat muslim nih, jumlahnya taruhlah 1,5 miliar orang. Ya. Kalau ada Muhammad di tengah-tengah umat muslim wajib taat, patuh, tunduk nggak sama dia? Ya, betul. Berarti dia Wajib. jadi Rob nggak di tengah-tengah Rasul. umat? Rasul, bukan bukan Allah. Makanya, Bang, kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya. Iya, jadi Bang, Kata-katanya Rob salah. kalian itu, Bang, makanya Rob kalian Kata-katanya itu salah. Allah dan Muhammad. Ya Allah dan Muhammad. Iya, Tuhan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuhan kami itu Bapa di sorga, Yesus Ya. dan Roh Kudus?
Tiga-tiganya itu tuan kami. Kenapa sekarang Anda protes? Tuan kalian aja dua. Gimana? Saya mau tanya sama abang nih. Pak, Gimana? saya mau tanya sama abang. Kalau dalam Kristen itu kan Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapa itu apa Rob, apa Yesus itu semuanya gini, Bapa sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Apakah Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan juga, atau Iya, Bapa ini Rob, Tuhan, Bang. atau dia nabi? Yesus itu Rob. Bapak Nah. juga Rob. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Ya. Tuhan. Nah, jadi gini Bang, Sama. Kristen nggak ada nabinya Bang. Nah itu. Nabinya banyak, Bang. Yesus itu juga nabi juga. Kalau kita kan Islam satu aja Bang, nabinya Bang Muhammad Bang. Jadi Musa Nah. bukan nabinya umat muslim. Muslim juga, maksudnya nabi kita yang Artinya tadi terakhir satu kan aja. Nabi Muhammad yang kita percaya Bang. Seperti itu. Sulit nih teman-teman. Oke lah ya Bang Riki, begini Bang Riki, maksud saya begini, saya ini ingin mengajar orang-orang awam, baik itu umat muslim maupun orang Kristen, supaya mengerti makna sebuah kata. Karena banyak sekali Bang, ada banyak Betul, kosakata, Ya salah-salah. gini, Menimba. ada banyak kosakata di dalam bahasa aslinya, ketika dia diterjemahkan, maknanya Ya. itu berubah. Berubah betul. Iya, orang salah mengerti maknanya itu. Iya. Sebagai satu contoh Bang, kata yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi maknanya tidak sesuai dengan artinya. Contoh, saya kasih contoh. Kata jannah. Mm-mm. Jannah itu diterjemahkan apa? Surga. Jannah. Surga. Iya, padahal jannah itu artinya taman, Bang, kebun. Kebun. Kebun artinya itu kebun. Iya. Jadi umat muslim itu akan diberikan jannah, diberikan kebun, taman. Tapi orang muslim bilang artinya surga. Surga gundulmu. Taman bro, dikasih taman. Ente taman. bisa dikasih Surga. kebun. Ya. Oke lah, kita lanjut kembali Bang ya. Ini baru pokok-pokok bahasan kecil ini. Belum bahasan-bahasan Oke, yang Bang. lain. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bang Riki. Kita turunkan dulu. Malam juga Bang. Ya, jadi teman-teman ya, kita ini kalau belajar, kita itu supaya kita mendekati makna yang sebenarnya, kita harus cari artinya gitu loh teman-teman. Kata Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu bahasa aslinya itu apa? Karena kita belajar Bible, bahasanya Ibrani, Yunani, kita cari dalam bahasa aslinya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, kita mendekati makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, kita nanti akan saling mengerti kok. Makanya banyak muslim-muslim yang pintar-pintar sudah ngakui Muhammad itu Tuhannya dia. Iya. Muslim-muslim yang pintar, yang belajar. Muhammad itu Robnya. Kalau muslim yang unyuk-unyuk gak tahu apa-apa ya muter-muter kayak gangsingan. Kalau muslim-muslim yang gak tahu apa-apa, nih saya kasih contoh nih. Ini contoh umat Islam yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Saya kasih contohnya. Namanya adalah Ustadz Daman Al-Mantiki. Ini pakarnya orang APII, gurunya ini. Zuma aja berguru sama ini, biar kalian tahu. Apa kata Zuma? Apa kata gurunya Zuma nih? Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian itu dua. Rob kalian ada dua. Robmu dua, Allah dan Muhammad. Ya. Ketika kamu bilang Robmu dua, Muhammad dan Allah, kenapa kamu masalah-masalahin orang Kristen Robmu tiga? Masih hebatan tiga daripada dua. Udah gitu satunya mati lagi di kuburan. Ayo silakan. Gimana? Robmu satu di kuburan. Nih. Mau saya tunjukin lagi. Sebentar nih. Mau saya tunjukin lagi kepada kalian. Oh, memang mereka ini nekat ya. Yang mengakui Muhammad itu Rob itu bukan satu dua orang. Nih, saya tunjukkan kepada kalian lagi nih. Ini saya putar-putar terus biar umat muslim sadar. Nih. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami, Agama apa? Islam. Makanya Rob kalian dua, satunya mayat. Ayo silakan. Loh, yang ngakuin bukan saya, mau lagi, mau nambah lagi, mau nambah. Kalian mau nambah terus kan? Nah, jangan sukanya nambahnya waktu di hajatan doang. Nih, perhatikan. Biar kalian semakin sadar. Seorang YouTuber ya, nih. Belum berdebat dengan Edi
Fasik ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad Robmu, wahai umat Muslim. Robmu itu Muhammad dan Allah dua. Masih aja kau nekat ke sini. Ayo silakan. Tiap hari kalian ngejek-ngejek orang Kristen. Robnya ada 3, Tuhannya 3. Sementara Robmu 2, Tuhanmu 2. Robmu ada 2. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong pendebat-pendebatmu itu. Gurunya Juma yang ngomong. Oh, nekat yang nyata. Silakan. Muslim yang berilmu, ayo naik kemari kita ngobrol-ngobrol. Tapi kamu harus berilmu, biar kita nggak muter-muter. Yuk. Ada saudari Arti. Yo, Arti, selamat malam. Bang Edis. Selamat malam. Oh, laki-laki. Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nah, bantuin, Bang. Oh ya. Sudah saya kirimkan itu. Iya, Bang. Udah ya, Bang. Ini ya. Sudah. Kelihatannya. Belum kelihatan, Kelihatannya, belum Bang. diterima. Simpan ya, Bang. Terimanya simpan ya. Terima saja, terima. Oh, udah ya. Ya. Bang Arti, Anda ini Muslim ya? Ya, Muslim. Apakah Anda ini Muslim yang belajar agama Islam atau Anda ini hanya sekedar Islam-Islaman saja? Ya, dikit-dikit belajar sih, Bang. Dikit-dikit belajar. Sudah menyimak dari tadi? Sudah dari pertama, Bang. Sudah Anda akui bahwa umat Muslim itu punya 2 Rob? Iya, benar tuh, Bang. Iya. Yang satu sudah meninggal, betul? Iya, kalau Muhammad itu kan istilahnya itu apa ya? Kalau kita gambarin ini wadahnya tuh apa? Wadahnya Allahnya lah gitu loh. Gambarnya Allah, betul? Citranya Iya, Allah, betul? Gambarnya. Iya, betul. Iya. Bukan berarti dia itu Allahnya, bukan. Iya. Gitu. Nah, itu. Kalau untuk tingkatan Robnya ya sama itu, Iya. sama antara Allah sama Muhammad itu ya Rob gitu loh. Iya. Nah, itu. Makanya Nah, ada cuman istilah begini, Bang. Sebenarnya ini yang mau saya kasih tahu sama Bang ya. Sebenarnya, Bang, selama saya 13 tahun memperdalam agama Islam, saya tahu bahwa agama Islam itu adalah plagiatnya agama Kristen. Jadi saya tahu persis bahwa Muhammad itu Yesus palsunya. Mesias palsu. Yesus versi palsu itu ya Muhammad itu. Karena dia ingin menjadi citra atau gambarnya daripada Sang Pencipta. Padahal di dalam Bible yang menjadi gambar atau citra daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalam yang nuzul menjadi manusia. Bukan nuzul jadi buku, nggak ada. Tapi kalam itu nuzul jadi manusia. Makanya Yesus itu adalah kalam yang hidup. Firman Tuhan yang hidup, yang datang menjadi manusia. Makanya dia menjadi gambar daripada Allah itu. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Jadi orang yang melihat Yesus itu sejatinya adalah orang yang melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Tetapi dia itu gambarnya, citranya. Contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Foto saya itu siapa? Foto saya itu saya, gambar dari saya, tapi bukan diri saya sendiri. Contoh, ketika foto saya dibakar, apakah saya ikutan terbakar? Kan tidak. Ketika foto saya itu kecemplung ke dalam air, apakah saya kecemplung? Enggak. Tapi foto saya itu adalah cerminan gambar daripada saya. Nah, Bapa di surga juga begitu, Bang. Dia itu tidak terjangkau, tidak terhampiri, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, dia mengejawantahkan keberadaannya itu, mengejawantahkan bahwa dirinya itu ada dengan mengutus yang namanya firmannya, kalamnya, hikmatnya, perkataannya menjadi manusia. Nah, itulah yang harus diikuti manusia, yang harus dijadikan suri tauladan, yang harus dijadikan Rob. Itu Yesus, bukan Muhammad. Kalau orang ikut Muhammad, ujung-ujungnya main lempar-lemparan batu di Arab. Lempar-lemparan batu, minum air kencing onta. Nah, itu kalau menjadikan Muhammad sebagai Robnya, menjadikan Muhammad sebagai junjungannya. Makanya saya bilang, bertaubatlah. Stop, pecat atau pensiunkan Muhammad jadi Robmu. Ganti dengan Yesus. Begitu. Kalau umat, sebenarnya kalau umat ini menjadikan Muhammad sebagai Rob, akhirnya jadi kayak gini, Bang. Nih,
Saya kasih ini ya, saya balikan kamera saya. Nih, inilah kalau orang sudah menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai panutannya. Lihat nih, apa yang mereka lakukan nih? Main lempar-lemparan batu. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan. Nih, lihat ya. Apa yang dilakukan umat Muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini menara nih Bang, pilar-pilar ini ada 3 nih Bang. Dulunya cuma 1 nih Bang, saking dilempar makin gede. Tuh, itu. Belum lagi yang minum kencing onta, pipis onta. Tuh Bang, makanya Bang, gambar daripada dia yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Nah, apa visi misi Yesus Bang datang ke dunia ini? Supaya semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuh. Makanya manusia itu harus lahir baru, jadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya itu Bang. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dikasih contohnya ini, gambarnya. Kalian tuh harus kayak gimana? Harus kayak Yesus. Tiap hari makin mirip dengan Yesus. Mengasihi sesama. Ya kan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah dikasih sampelnya. Nah, ketika kamu nanti mirip dengan Yesus, maka kamu akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal. Seperti yang terjadi pada Yesus. Makanya ketika orang jadi seperti Yesus, maka orang akan masuk kepada hidup yang kekal. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang jadi seperti Muhammad Bang, di kuburan terus Bang, nggak ada kebangkitan gitu loh. Makanya kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristen gitu loh. Makanya kita itu harus jadi seperti Yesus. Kalau jadi seperti Muhammad nanti Bang, wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya. Gitu. Ya Bang, saya mau ngomong ya Bang. Ini semenjak saya ngikutin Bang Edis Bang, hampir setiap hari itu Bang, saya itu ngikutin Bang Edis terus. Saya memang lama bener itu dari dulu, dari zaman saya masih mungkin ya menginjak mulai umur 25 ke atas itu saya udah nyari itu Bang. Enggak ketemu-temu, saya banyak ketemu ini semenjak nonton sampean ini Bang. Jujur aja Bang, sebenarnya saya ini sudah mulai masuk gereja Bang, gitu loh. Jadi ya saya tahu. Ketan lu Bang. Ya, itu apa Bang, saya ngomong Bang. Saya udah mulai masuk ini Bang. Saya mulai masuk. Ya pertama kali saya masuk itu saya merasakan apa ya? Sejuk gitu loh, ada kesejukan dalam hati, ada istilahnya itu. Saya menemukan perasaan saya itu menemukan dunia baru gitu loh. Nah itu. Makanya saya semenjak ngikutin sampai inilah saya coba gitu cari pakai logika gitu Bang ya. Istilahnya logika kita lah, pola pikir kita gitu ya. Ya kalau kita, saya nggak mau ngomong banding-bandingin sama yang sebelah dan sebagainya, nggak. Intinya mungkin saya juga dibukakan kebenaran itu gitu loh. Nah masuk akal semua. Saya mulai buka Injil, baca Injil segala macam itu di situ. Dia dilahirkan itu, dia datang untuk ibaratnya itu satu orang salah, satu orang berdosa, dia dilahirkan untuk nebus dosa-dosa itu dan dia mampu gitu loh Bang. Saya perhatikan di situ saya pelajari pelan-pelan saya pelajari, saya perhatikan tuh memang saya cari celahnya ini kemana, kesalahannya kemana, kok semua di kitab itu ibaratnya saya baca itu logikanya itu kok dapat semua gitu loh Bang. Nah itu saya jujur aja Bang, saya sudah beberapa kali ini sudah masuk gereja saya Bang gitu loh. Nah makanya semenjak nonton sampean, jujur aja semenjak nonton sampean saya asli ketemu semua saya itu Bang gitu loh. Makanya di situ saya bedakan ya, saya dulu sempat belajar tasawuf, sempat belajar marifat gitu di situ kan. Saya nyari terus saya gali terus itu. Ya itu pribadi saja, saya nggak mau ngomong lah Bang ya, itu rahasia saya pribadi sama Tuhan aja lah gitu. Artinya ya mungkin itu jembatan saya untuk jalan ke sini gitu loh. Nah istilahnya cari kebenaran itu saya dapat, semuanya saya dapat gitu loh. Ya logika, semuanya logika lah Bang, karena kita kan belum pernah mati Bang, kita nggak pernah kesana gitu loh. Kita nggak tahu. Pernah kesana tahu mah enak, kan gitu. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga adalah orang yang tahu yang pernah kesana. Gitu. Iya, dia bangkit gitu loh Bang. Iya, satu-satunya orang yang tahu, satu-satunya yang tahu ada apa setelah kematian adalah orang yang pernah mati dan kembali dari kematian itu, kan gitu. Betul. Dia bisa cerita, sudah pasti dia bisa cerita karena dia sudah tahu ya. Kalau kita kan nggak ada yang pernah tahu nih misteri manusia hidup gitu loh. Cuman dia yang bisa mecahin dari zaman sejarah Nabi Adam itu. Bahkan Nabi Adam kalau saya baca berbuat dosa dan sebagainya kan. Sementara dia ini lahir, dia ini sempurna gitu loh. Artinya dia bisa menjalankan perintah-perintah Taurat dan
kitab-kitab sebelumnya itu dia sempurna lah bahasanya gitu. Semuanya bisa dia lakukan gitu loh. Nah, semuanya ada gitu. Nah, Ya, itulah teman-teman Intinya intrik ke situ Kristen saya, itu ya, Bang. supaya kita itu menjadi manusia baru gitu di dalam Yesus begitu. Artinya kita itu menjadi manusia yang Tapi saya belum segambar dibaptis, Bang. kembali kepada citra dan gambar saya belum- kita seperti itu. Tapi saya belum dibaptis, Bang. Udah hampir setahun saya, Bang. Ya, boleh mendatangi gereja Itu, terdekat, ya kan. Artinya gereja-gereja yang injili, maksudnya gereja-gereja yang pengajarannya sehat begitu. Karena jangan salah, banyak juga gereja-gereja yang nggak sehat, banyak. Makanya pilihlah gereja yang sehat, ya kan, yang mengajarkan Injil yang benar, yang Alkitabiah begitu. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari
Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain.
Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya
Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para Khulafaur Rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus.
Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng,
Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham.
Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat Muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan.
sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pembertatan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinking,
free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab, ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru, mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad.
sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.